Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Feby Wenatasari dan juga penonton Wina TV yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rifki. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Feby, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Nah, aspek hukum dalam bisnis itu kalau saya pribadi lebih senang menyingkatnya menjadi hukum bisnis ya, karena ya kayaknya rasanya agak panjang aja gitu kalau aspek hukum dalam bisnis ya. Nah, sedangkan kalau kita sebut hukum bisnis kan kayaknya lebih singkat, lebih catchy, lebih mudah diingat ya kan. Jadi saya lebih suka menyingkatnya seperti itu. Nah, kenapa hukum bisnis itu perlu dipelajari ya teman-teman? Mungkin kita di Feby lebih familiar dengan istilah bisnisnya, sedangkan hukumnya kurang. Padahal bisnis dan hukum itu adalah dua hal yang seharusnya tidak terpisah ya. Mungkin kalau dalam bisnis kan kita bicara tentang strategi, misal bagaimana caranya memasarkan barang, kemudian bagaimana caranya supaya konsumen itu tertarik dengan produk kita, bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa scale up menuju level yang lebih tinggi, dan banyak hal lainnya lah. Ibarat kata kalau kita bicara bisnis itu selalu kita ngomongnya tentang strategi, marketing, promosi, produk, karyawan mungkin ya. Kalau kita sudah scale up kan kita perlu ada karyawan, bagaimana caranya memilih karyawan yang baik dan lain-lain. Lebih ke arah strategi. Nah, sementara kalau kita bicara tentang hukum itu ngobrolnya tentang compliance. Compliance itu bahasa Indonesianya kepatuhan ya. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri, atau minimal sekali yang berkaitan tentang administrasi bisnisnya. Nah, misalnya saja ya, kalau kita bicara administrasi bisnis atau administrasi produk, kita perlu yang namanya merek. Nah, merek itu ada hukumnya. Misalnya merek itu tidak boleh sama dengan yang lain, ya kan ya. Kemudian kita bicara tentang perusahaannya atau badan usaha yang kita buat untuk melahirkan produk tersebut. Kita maunya bentuknya seperti apa? Apakah usaha pribadi yang kita miliki sendiri dan kita kelola sendiri seperti manajemen bakso ya kan? Ataukah yang kita inginkan adalah berbentuk badan usaha seperti CV, atau kalau kita punya modal besar bentuknya seperti perusahaan dan lain-lain. Nah, itu baru administrasi bisnis ya. Belum hal-hal yang terkait dengannya seperti ketenagakerjaan. Tadi di bisnis kita udah bicara, di hukum bicara lagi tentang ketenagakerjaan. Kalau kita bisnisnya udah scale up dan butuh pegawai, tentu kita harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya, hukum-hukum yang berlaku dengan kepegawaian tersebut, apa hak pegawai, apa hak pekerja, kemudian apa kewajiban kita sebagai pemberi kerja, terus bagaimana cara membuat kontrak kerjanya supaya berimbang ya, adil, tidak berat sebelah, maksudnya supaya si karyawannya enak, kita sebagai pemberi kerja juga enak, sama-sama punya waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak hal yang dalam bisnis tersebut tidak bisa dilepaskan dari hukum. Nah, apa yang terjadi kalau bisnis itu kemudian berjalan tanpa hukum? Nah, ini yang jadi problem nanti ya. Misalnya dalam hal produk, itu kadang-kadang terjadi sengketa merek. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah tahu dulu sempat terjadi, ada salah satu artis ya. Salah satu artis punya bisnis ya, kayaknya saya nggak boleh nyebutin nama ya kalau di sini ya. Jadi kita close aja ya, kita rahasiakan aja. Intinya ada salah satu artis yang punya bisnis gitu ya, dia kasih merek titik-titik seperti itu misalnya. Tapi ternyata merek yang dia bikin ini atau yang dia daftarkan ini sudah ada sebelumnya dari pengusaha yang lain. Nah, kemudian pengusaha yang pertama punya merek tersebut menggugat kepada artis ini supaya mereknya artis ini dihapus dan lain-lain. Dan saya dengar terakhir artisnya kalah ya karena dia yang kedua gitu ya.
Sedangkan yang pertama mengajukan merek itu sudah sejak lama punya merek tersebut. Ya seperti itulah ya. Mungkin saya nggak paham juga kenapa kok beliau kenapa kok tembus ya, karena kan biasanya merek itu nggak boleh sama ya, merek itu nggak boleh sama. Tapi kok di dia bisa tembus, berarti ada sesuatu kan di administrasinya sehingga bisa tembus. Tapi kan akhirnya kalah juga dalam gugatan. Itu baru cerita perdata ya. Masih ada lagi cerita yang lain sengketa terhadap pegawainya sendiri ya. Jadi ini ada bos gitu ya, bersengketa dengan pegawainya sendiri karena hak-hak pegawainya tidak ditunaikan. Nah itu juga jadi problem ya. Akhirnya produksi jadinya berhenti karena pegawainya bawa kerja. Nah itu juga bagian dari sengketa bisnis ya, akibat ada beberapa hukum yang kelupaan dari pemiliknya. Nah itu mungkin baru perdata ya. Belum lagi sampai kepada kasus pidana. Ini kan lagi dekat-dekat dengan kita kan, 2-3 minggu ke belakang ada satu entah konten kreator, entah selebgram, saya nggak tahu nama yang tepat, dimasukkan kepada beliau yang terkena kasus hukum gara-gara produk yang dia pasarkan gitu ya. Padahal dulu ya sempat juga ada salah satu artis ya. Ada salah satu artis yang memasarkan produk suatu perusahaan, tapi dia tidak masuk penjara ya artisnya ya, karena dia hanya memasarkan. Nah, artis tersebut selebgram ya, selebgram memasarkan suatu produknya bermasalah, pemilik produknya masuk penjara dan lain-lain. Tapi si artisnya sendiri tidak masuk penjara karena dia hanya memasarkan saja, tidak kemudian tidak menjual produk tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Dia hanya memasarkan aja sebagai promosi gitu ya, atau bahasa kerennya itu brand ambassador. Nah sementara yang baru-baru viral ke belakang ini kan mereka bukan brand ambassador ya, mereka lebih mencari member gitu ya, mencari member dan mereka dapat keuntungan dari member tersebut, sehingga ketika produknya kolaps atau perusahaannya kena, dia juga ikut-ikutan terseret gitu ya. Nah itu kealpaan yang bisa saja terjadi apabila kita berbisnis tanpa memperhatikan hukumnya. Namun bukan berarti kemudian kita berbisnis itu harus paham hukum dulu, nah juga seperti itu ya. Apalagi kalau kita sudah usia kerja nih kan. Kalau kita sudah usia kerja, malah mungkin lebih baik udahlah daripada kita lama-lama ya kan nunggu pekerjaan, udah kerjakan aja, nanti belajar di hukumnya sambil jalan. Nah itu boleh seperti itu kalau sudah masuk usia kerja. Tapi mumpung kalian ini masih usia belajar ya kan, masih mahasiswa, masih mahasiswi, masih dalam usia belajar, belum masuk usia kerja, pahamilah hukum-hukum itu sebelum berbisnis. Dan itu yang tujuan dari mata kuliah yang saya ajarkan dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah dalam aspek hukum dalam bisnis itu, hukum bisnis saja, saya singkat lagi, yang dipelajari diantaranya seperti administrasi perusahaan, apa saja yang diperlukan oleh perusahaan supaya dia legal di mata hukum. Nah, seperti harus ada surat izin usahanya, harus ada berapa modalnya dan lain sebagainya. Kemudian administrasi produknya, apa yang diperlukan oleh produk tersebut supaya legal dan aman, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Yang jelas adalah merek. Nah, kemudian nanti ada hak kekayaan atau hak ciptanya dan lain sebagainya yang berdekatan atau berkaitan dengan produk tersebut. Oke, kemudian ada lagi selain administrasi perusahaannya, kemudian selain itu ada administrasi produknya, ada lagi hal lain mengenai ketenaga kerjaan, apa saja hak dari tenaga kerja, apa saja kewajiban pekerja dan sebaliknya, apa hak pemberi kerja, apa kewajibannya pekerja dan seterusnya. Itu juga kita bahas dalam mata kuliah hukum bisnis. Nah, kemudian selain itu nanti akan dibahas juga mengenai kontrak kerja dan hal-hal berkaitan lainnya dalam hukum perjanjian. Siapa subjek hukumnya, siapa objek hukumnya, apa prestasi yang ada di dalamnya, itu untuk menunjang isi dari kontrak kerja yang kita buat maupun kontrak-kontrak lainnya yang mungkin kita perlukan dalam berbisnis. Kalau kita sudah kerjasama kan, perlu ada kontrak kerja antara bisnismen A dengan bisnismen B. Dan masih banyak lagi yang dipelajari dalam hukum bisnis itu. Namun tentu saja dalam
2 atau 3 SKS satu semester, tidak mungkin seluruhnya bisa kita pelajari semua. Nah, oleh karena itu saya mengharap dalam mata kuliah hukum bisnis itu minimal kita belajar permukaan-permukaan dan dasar-dasarnya, supaya nanti kemudian kalau kita sudah terjun kepada dunia bisnis yang real gitu ya, kita bisa minimal mengetahui, oh dia seharusnya seperti ini. Ayo kita pelajari lebih dalam supaya kita menjadi lebih mengetahui tentang apa yang kita inginkan tersebut dalam bisnisnya, supaya kita nanti bisa lebih berhati-hati dan mudah-mudahan kita tidak sampai masuk pada kasus-kasus hukum baik perdata maupun pidana. Ya mungkin itu ya mengenai hukum bisnis dari saya ya. Mudah-mudahan videonya tidak terlalu lama dan tidak membosankan buat kalian. Nanti lebih jauh lagi, ayo silakan belajar sama-sama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk belajar mata kuliah hukum bisnis dan juga mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.